Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor pelayaran. Sebelum kita mulai, kita juga cek lagi pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kalau kita lihat di sini, pada saat ini tidak ada perubahan yang berarti dari IHSG. Kita tunggu IHSG akan keluar dari kotak ini. Kalau memang dia bisa naik ke atas, maka pergerakan IHSG selanjutnya adalah menguat ke level 7.300. Kan, tapi kita harus mewaspadai juga kalau memang IHSG tembus di bawah 6.800, maka IHSG kemungkinan besar akan menguji dulu ke area 6.450. Kalau dari saat ini memang arahnya tendensinya masih ke arah penguatan karena kita lihat juga di sini ada downtrend channel jangka menengah, jangka pendek. Jadi selama IHSG bisa bertahan maka downtrend tersebut sudah tertembus. Jadi tinggal kita tunggu penguatannya ke arah atas. Nah, kita mulai di saham pertama kita adalah saham SMDR, Samudra Indonesia. Memang pada saat ini kita coba gambarkan untuk garis channel downtrendnya yang berwarna hijau di sini. Walaupun sempat naik di atas ini, tapi saat ini SMDR kembali turun ke bawah. Jadi kalau memang kita ingin membeli SMDR, kita tunggu ketika SMDR turun di bagian bawah channel downtrend berwarna hijau ini. Saat ini berada di level sekitar 300-an. Kalau memang kita lihat SMDR bisa tembus di atas angka 495.500, maka ini sudah mulai untuk uptrendnya. Tapi saat ini masih kita lihat arah SMDR adalah downtrend. Berikutnya kita lihat saham Temas. Nah, kalau Temas itu sendiri kita gambarkan sempat downtrend sejak bulan Juni 2022. Nah, di akhir November 2022 downtrendnya tertembus. Lalu pada saat ini juga kita lihat Temas sudah kembali naik di atas resistance kuatnya 2350 sampai 2400. Nah, dengan itu maka kita lihat di sini ada pola ascending triangle. Ini mempunyai target penguatan hingga ke 3150. Ya, walaupun saat ini Temas masih turun selama beberapa hari terakhir, tapi kalau Temas bisa naik ke level 3300, sebenarnya kita bisa tunggu Temas ketika dia kembali melemah di 2900. Itu bisa kita jadikan titik beli sebelum Temas melanjutkan penguatannya. Itu untuk Temas. Kita lihat berikutnya adalah saham Nelly. Kalau Nelly ini adem ayem aja di level 275. Ini support yang berkali-kali tertembus. Jadi kalau memang kita mau beli Nelly, kita bisa coba untuk spekulasi buy di sekitar 270-275. Lalu berikutnya adalah PSSI, Pelita Samudra Shipping. Nah, ini sebenarnya setelah sempat naik tinggi di Juni, ini mirip-mirip dengan Temas. Jadi downtrendnya kalau kita coba gambarkan visualisasi ini juga sudah tertembus. Nah, saat ini mencoba melihat angka 630, 640. Kalau bisa dia resistance-nya 640 ini tertembus, maka target penguatan PSSI bisa ke 785. Untuk stop loss kita bisa taruh di bawah lingkaran biru ini di sekitar 580. Jadi kalau memang PSSI bisa turun sedikit, misalnya ke level 600-an, itu juga bisa dijadikan titik beli dengan stop loss yang relatif kecil. Jadi kita bisa stop loss di level 570 misalnya. Seperti itu. Untuk saat ini sudah terlalu jauh dari level stop loss, jadi tunggu saja setelah PSSI berhasil naik ke di atas resistance 630, 640-nya. Lalu berikutnya kita lihat saham Wins, Wintermar. Jangka menengah kita lihat memang nih membentuk pola bearish head and shoulder. Jadi kalau memang tembus dari jebol di bawah 240, untuk uptrend sini sudah tertembus juga. Dan juga untuk pola head and shoulder ini juga tertembus dengan pelemahan hingga ke 140. Akan tetapi kalau kita lihat lebih jauh ke chart mingguannya, sebenarnya ini adalah hanya sementara saja karena Wins membentuk pola cup with handle di sini. Jadi menunggu perbalikan arah. Jadi kalau berbalik arah dan naik di atas 400, kemungkinan besar bisa naik
ke level 720-an di sini. Tapi untuk saat ini kita harus memastikan bahwa WINS bisa bertahan di atas 240 250-nya. Itu untuk saham WINS. Kita lihat berikutnya adalah TPMA, Transpower Marine. Nah, ini kita bisa lihat ada support kecil di 420 425 di sini. Tapi resistance besarnya kita lihat di angka 510 sampai 520. Kalau memang bisa sukses naik dan bertahan di atas ini, maka kita lihat TPMA akan menguat ke level 720-nya. Nah, jadi kalau memang kita mau spek buy pun kita harus lihat di support di 430-an di sini, 420 430-an. Apakah bisa bertahan atau tidak? Kalau memang bisa, itu hal yang sangat baik. Kita juga bisa menunggu setelah downtrendnya selesai, jadi membeli di atas level 450, seperti itu. Lalu berikutnya adalah MBSS, Mitra Bahtera. Untuk Mitra Bahtera ini terlihat tidak baik karena uptrend selama hampir 2 tahunnya berhasil ditembus di awal Februari kemarin. Jadi sudah tertembus, tinggal kita lihat apakah support level 1020-nya bisa tertahan atau tidak. Karena kalau tidak bisa tertahan, maka ini kita gambarkan potensi pembentukan pola bearish head and shoulder dengan pelemahan hingga ke level 560. Tapi ini belum terkonfirmasi, jadi bisa saja MBSS kembali mantul dan tidak menembus support 1030-nya. Seperti itu. Tapi untuk uptrendnya sudah tertembus di awal Februari, jadi kita harus waspada bahwa uptrend sini sudah selesai. Kemungkinan besar tidak akan terjadi uptrend yang sangat kencang dalam waktu yang singkat. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah Sochi Lines. Ini tidak kemana-mana juga dengan support di 180 di sini. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, ini sebenarnya malah pola bearish descending triangle karena selalu lower low, lower high. Jadi kalau memang kita berhasil membeli di sekitar 180-an, maka kita bisa siap-siap menjual di level 200 sampai terkonfirmasi lebih lanjut. Jadi untuk Sochi lebih ke jangka pendek saja. Oke, sekian saja update untuk saham-saham di sektor pelayaran. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.